Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Buah dari iman yang benar dilandaskan pada roh, dan buah-buahnya ialah kesetiaan, sukacita, damai, dan selalu menjadi pemersatu, serta memiliki penguasaan diri yang baik dan bijaksana. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan, Engkau menghadirkan Kristus yang menjadi teladan hidup menurut bimbingan roh. Semoga kami hidup seturut kehendak-Mu dan selalu mengikuti bimbingan Roh Kudus yang Kau utus ke tengah-tengah kami, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang beriman dan menghasilkan buah roh yang sungguh mulia, dan semoga kami pun selalu membawa nama-Mu dan memuliakan nama-Mu di segala karya dan aktivitas kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ada seorang yang mengatakan bahwa manusia akan berkembang dengan bijaksana, dengan baik, ketika dia mampu menguasai egonya sendiri, ketika dia mampu menyalibkan badannya, ketika ia mampu menguasai dirinya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa ciri-ciri orang beriman selalu menghasilkan sebuah kebaikan. Ini menjadi evaluasi dan refleksi bagi kita semua. Apakah di dalam persiaran hidup kita sehari-hari sudah menghasilkan buah-buah kebaikan? Ataukah kita beragama tetapi masih menjadi pribadi yang munafik, mengaku beriman tetapi melakukan kecemaran, mengikuti hawa nafsu, pemujaan, berhala, sihir, senang untuk cekcok, iri hati, amarah, dan selalu mendahulukan kepentingan diri sendiri. Bahkan kita selalu menjadi provokator untuk memecah belah serta mengacaukan kedamaian yang sudah tercipta. Mengenai hal semuanya ini, Paulus mengingatkan kita bahwa barang siapa melakukan hal yang sedemikian, ia justru menjauhkan diri daripada Allah. Menjadi sangat lucu mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi hidup kita sibuk dengan kesuksesan orang lain, sibuk mencari kesalahan orang lain. Ketika ada orang lain sukses, kita menjadi iri. Ketika ada orang lain hidup damai, kita mengusik kedamaian mereka. Padahal jelas dikatakan buah dari iman ialah kebaikan, karena selalu dilandaskan pada Roh Kudus yang membimbing kita. Buah dari Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan yang terutama ialah penguasaan diri. Jika kita mengaku diri sebagai milik Kristus dan murid Kristus, kita pun harus berani memikul salib kita, bahkan menyalibkan diri kita. Jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh ego kita, sehingga kita lebih mendahulukan kepentingan pribadi, lebih mendahulukan nafsu kita, lebih senang karena berhasil membuat orang lain menderita. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Yesus di dalam Injil Lukas, janganlah kita menjadi pribadi yang munafik sebagaimana orang-orang Farisi yang dikritik oleh Yesus hari ini. Kita mengkritik orang lain untuk melakukan ini dan itu. Kita ingin menjadi yang paling utama, tetapi kita mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bahkan kita lupa
akan tugas kita karena terlalu sibuk mencari kelemahan, mungkin dari bidang-bidang yang lain. Tetapi bidang yang menjadi tanggung jawab kita bahkan sudah melewati deadline belum kita berikan, sudah melewati jadwal yang sudah ditentukan belum kita laksanakan. Tetapi kita selalu menjadi orang yang paling pertama untuk mengkritik, mencari kesalahan orang lain, bahkan memecah belah persatuan. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan kita menjadi pribadi Farisi yang saat ini, di masa sekarang ini, yang senang meletakkan beban berat kepada orang-orang. Tetapi ketika hal itu terbukti salah, kita mulai mencuci tangan dan merasa tidak pernah berbuat apa-apa. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, penting bagi kita untuk hidup jujur. Tentu, hidup jujur menjadi sesuatu yang berat. Mewartakan kedamaian juga sesuatu yang menjadi tantangan pada masa kita sekarang. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ketika kita mampu menguasai diri kita, maka kita pun akan mampu bertindak bijaksana. Jangan biasakan di dalam hidup kita sibuk dengan sesuatu yang lain, sibuk dengan sesuatu yang lebih mengagungkan nama kita, tetapi kita lupa akan tanggung jawab kita. Tanggung jawab untuk menjadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak, ataupun tanggung jawab lain yang dipercayakan kepada kita. Hendaknya kita tetap melakukan apa yang menjadi tanggungan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita selesaikan tepat waktu. Dan jangan membiasakan diri sibuk akan kesalahan orang lain. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa dengan sibuk kesana kemari, nama kita semakin diagungkan. Ketika kita menjadi lupa dengan tanggung jawab kita. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi orang beriman ialah ia terlibat di dalam kehidupan masyarakat, menggereja, bernegara, tetapi juga tidak melupakan tanggung jawabnya. Hidup perlu seimbang, bukan hanya demi kesenangan diri semata. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi kita semua.